Alejandro Garnacho datang ke London bukan hanya untuk melanjutkan karir. Di awal yang menegaskan kalau kedatangannya ke Chelsea adalah demi sebuah pembuktian. Tekadnya untuk membalas perlakuan Manchester United tampak begitu kuat. Namun pada akhirnya, ia justru menjadi bahan hinaan baru di Stamford Bridge. Fans Chelsea awalnya cukup antusias menyambut Garnacho. Talenta muda serta semangat yang ia bawa membuat fans merasa ia adalah rekrutan sempurna. Namun secara perlahan fans mulai sadar bahwa Garnacho musim ini cuma jadi beban. Lantas, apakah benar Garnacho gagal gara-gara terlalu banyak gaya di awal? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas penyebab gagalnya Alejandro Garnacho di Chelsea dan alasan mengapa kini ia berubah jadi sampah baru tim London Biru. Simak videonya dan kita cari tahu alasannya. Final Europa League tahun 2025 kemarin menjadi titik balik karir Alejandro Garnacho di Manchester United. Perseteruannya dengan Ruben Amorim membuat namanya tak lagi punya masa depan di dalam skuad setan merah. Sejak saat itu, Garnacho meminta hengkang dengan satu destinasi utama, Chelsea. Di bawah manajemen Bluco pimpinan Todd Boehly dan Vedat Ekbali, Chelsea berubah menjadi tim yang mengedepankan pembinaan para pemain muda. Mereka merekrut bintang-bintang belia dan membina mereka untuk jadi bintang masa depan. Proyek demikianlah yang membuat Garnacho akhirnya kepincut untuk bergabung. Bagi Garnacho, karirnya di MU sudah tamat. Fans banyak mencercanya karena dinilai banyak tingkah dan banyak gaya. Ruben Amorim yang ketika itu masih menjabat sebagai pelatih tampaknya juga sudah tak memberinya ruang di tim. Garnacho pun meminta cabut ke Chelsea apapun taruhannya. Ancaman Garnacho sendiri tak main-main. Ketika itu kontrak sang pemain masih tersisa 1 musim. Namun Garnacho dengan tegas menolak bermain apabila MU terus menghalang-halanginya ke Chelsea. Setelah tarik ulur melelahkan, singkat cerita, Garnacho pun berhasil kabur dari MU dan merapat ke Chelsea. Chelsea sendiri punya pengalaman cukup bagus dengan pemain-pemain Manchester yang terbuang. Cole Palmer adalah salah satu bukti bahwa The Blues bisa memperbaiki pemain yang dahulu tak dianggap di Manchester. Selain itu, Chelsea juga punya periode manis bareng Jadon Sancho, pemain yang dulu juga dibuang dari Manchester United. Berangkat dari pengalaman tersebut, fans Chelsea pun menyambut Garnacho dengan antusias. The Blues berhasil mengamankan tanda tangan kompatriot Enzo Fernandez itu dengan mahar sekitar 40 juta pound. Harga itu lebih murah dari bandrol awal yang dipasang MU yakni sebesar 50 juta pounds. Di awal kedatangannya, Garnacho pun sangat bahagia, mengatakan bahwa mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Pemain yang mengaku mengidolai Eden Hazard itu merasa Chelsea adalah klub yang sangat pas untuk dirinya. Chelsea punya mental juara, dan menurut Garnacho karakter itu juga ada di dalam dirinya. Saya punya mental pemenang, saya punya passion dan karakter yang kuat. Karakter itu membuat saya cocok di Chelsea yang baru saja menjadi juara Piala Dunia antar klub. Chelsea ada di papan atas sekarang, dan penting bagi saya berjuang untuk klub seperti yang diharapkan fans, kata Garnacho di awal kedatangannya. Seperti yang sudah disinggung di awal, Alejandro Garnacho tidak datang ke London hanya untuk melanjutkan karir. Ada semangat menggebu-gebu dalam dirinya untuk mencari sebuah pembuktian. Di MU, yang merasa diasingkan dan disia-siakan oleh Ruben Amorim. Kini ia ingin membuktikan bahwa di Chelsea ia bisa menjadi bintang. Namun seperti kata pepatah, rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Perlahan Garnacho dipaksa menyadari keadaan bahwa mungkin bukan Amorim atau MU yang merusak karirnya. Mungkin justru kelakuannya lah yang membuatnya tersisih dari skuad MU. Buktinya, Chelsea juga seakan tak terlalu mengandalkannya. Seiring kepergian Enzo Maresca, beberapa laporan mengungkap bahwa pelatih asal Italia itu sebetulnya tak pernah meminta Garnacho. Transfer pemain asal Argentina itu dilakukan tanpa persetujuan sang pelatih.
Pada akhirnya, ketika Garnacho tiba, mau tak mau Maresca harus mempergunakannya. Di Premier League, Garnacho bermain 13 kali dengan 10 diantaranya sebagai starter di bawah Enzo Maresca. Namun menurut catatan Transfermarkt, rata-rata menit bermainnya cuma berada di angka 59 menit. Hal itu seolah menegaskan kalau Garnacho sejatinya tak terlalu mengesankan di mata sang pelatih asal Italia. Catatan berlanjut di era Rossoneri. Pelatih yang menggantikan Maresca itu juga belum banyak memberi kepercayaan pada Garnacho. 2 kali bermain di Premier League, Garnacho selalu diganti di bawah menit 60. Di kompetisi lain, Garnacho lebih banyak bermain dari bench. Ini seolah mengindikasikan karirnya di Chelsea sama-sama suram. Alejandro Garnacho awalnya dipandang sebagai talenta emas. Harga 40 juta pounds yang dikeluarkan Chelsea awalnya terasa seperti sebuah investasi brilian. Namun, saat ini fans Chelsea mulai menyadari bahwa Garnacho justru menjadi pembelian terburuk. Bahkan, bisa dibilang Garnacho telah menjadi sampah baru Chelsea. Statistik yang tadi telah disebutkan memperlihatkan bahwa dua pelatih The Blues sendiri tidak menaruh kepercayaan pada Garnacho. Kalau memang Garnacho adalah pemain penting, musim ini harusnya menit bermainnya lebih banyak. Fans Chelsea juga mulai mengeluh bahwa Garnacho adalah sebuah pembelian gagal. Banyak pendapat mengatakan bahwa Garnacho tampak tidak berguna di Chelsea karena terlalu banyak tingkah. Namun, apakah faktor perilaku itu jadi satu-satunya faktor yang membuat masa depannya di Stamford Bridge tampak suram? Apakah benar Garnacho adalah pemain yang banyak gaya tetapi minim skill? Bisa dibilang pendapat itu benar. Di Chelsea, Garnacho selalu tampak kebingungan ketika harus dihadapkan pada situasi 1 versus 1 melawan defender lawan. Terkadang ketika sudah menggiring bola ke depan, ia justru melakukan back pass, bukan melewati lawan. Aksi-aksinya ini mulai membuat fans Chelsea kesal dan merasa Garnacho adalah produk gagal. Gary Neville mengatakan bahwa performa Garnacho dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan diri. Mungkin penurunan itu juga akibat dari tingkahnya di masa lalu, yang membuat fans lawan terutama MU menganggapnya sebagai pemain bermasalah. Itulah alasan mengapa Garnacho kerap dibu yang pada akhirnya pasti ikut mempengaruhi mentalnya. Kupikir belakangan ini orang bertanya, apakah dia pemain kelas dunia atau di mana levelnya sekarang? Yang menyedihkan adalah pemain muda seperti dia pindah ke Chelsea dan terlihat kehilangan kepercayaan dirinya di sisi kiri. Setiap kali dapat bola, dia selalu ke belakang, dan akhirnya membuang peluang, kata Neville. Alejandro Garnacho sebetulnya tidak salah menilai bahwa di Chelsea ia mungkin akan mendapatkan kembali sinar karirnya. Namun yang mungkin tidak dia ketahui adalah Chelsea sebetulnya tidak membutuhkannya. Musim ini sejumlah statistik yang tadi telah disebut seolah membuktikan hal tersebut. Perginya Enzo Maresca dan kedatangan Liam Rossoneri tampaknya juga akan membuat jalan Garnacho jadi makin berat. Di era Maresca saja, tipe pemain seperti Garnacho tidak dibutuhkan. Gaya main Rossoneri yang tidak jauh berbeda dengan Maresca membuat posisi Garnacho bisa dibilang makin terancam. Dahulu, Maresca menyukai tipe winger yang piawai dalam hal duel 1 versus 1. Itulah mengapa Jadon Sancho bersinar di Chelsea. Rossoneri juga punya karakter serupa. Winger yang dibutuhkannya adalah winger yang bisa berduel 1 versus 1 serta mempunyai kemampuan melakukan crossing. Sayangnya Garnacho bukan tipe pemain demikian. Garnacho adalah winger yang nyaman dengan bola-bola daerah. Untuk urusan duel, ia perlu tandem di sektor sayap untuk bisa diajak kombinasi. Di MU, Garnacho sering berpartner dengan Diogo Dalot. Sementara di Chelsea era Maresca beberapa kali Cucurella diplot lebih ke depan untuk membantu Garnacho. Sayangnya di era Rossoneri para wingback Chelsea lebih sering invert ke tengah. Hal ini membuat para winger di era Rossoneri kerap jadi pemain yang terisolasi sendirian di area sayap. Taktik itu tampaknya tidak cocok dengan Garnacho. Beruntung Rossoneri pandai beradaptasi sehingga belum bisa dipastikan apakah Garnacho masuk skemanya atau tidak. Musim ini adalah musim perdana Garnacho. Sayangnya musim pertamanya ini bukanlah musim yang cemerlang.
Garnacho dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya, sementara di sisi lain Garnacho sedikit beruntung karena punya pelatih seperti Rosenior yang mau beradaptasi. Meski sejatinya profil Garnacho tak cocok dengan taktiknya. Tapi menurut kalian sendiri, gimana football lovers? Apakah musim perdana Garnacho di Chelsea akan berakhir flop atau justru ia malah bisa bangkit di sisa kompetisi? Apakah performa buruk ini karena Garnacho kena karma Manchester United? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.